Halo, Assalamualaikum. Kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana caranya menentukan ide suatu blog untuk blog yang kamu buat. Pertama kali, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ini untuk memunculkan ide-ide atau niche atau topik. Ya, yang harus kamu perhatikan adalah membuat list sebanyak mungkin. Contohnya seperti ini saja. Apa hobi Anda? Apa pengalaman Anda? Buku atau blog apa yang sering Anda baca? Masalah apa yang ingin Anda atasi? Atau lain-lainnya, ke bawah terus, itu seperti itu. Nah, pertama kali kita bahas tentang apa hobi Anda. Hobi yang biasa Anda sukai, di sana bisa dijadikan sumber ide blog. Seperti contohnya adalah berkebun. Ya, kamu bisa membuat blog tentang cara berkebun yang baik, cara berkebun.blogspot.com seperti. Dan misalnya kamu punya hobi yang lainnya seperti hobi memancing, buatlah ide-ide dari memancing itu seperti cara-cara memancing, jenis-jenis alat pancingan, jenis ikan, dan lain-lain. Nah, kalau hobi kamu membaca, buatlah blog tentang cara membaca efektif dan lain-lain. Dan ada banyak hobi yang lain seperti mendaki, jalan-jalan, buatlah blog tentang jalan-jalan, blog tentang tempat wisata. Ada banyak sekali contoh ide yang bisa kamu dapatkan dari hobi. Masih bingung? Dan kalau masih bingung, kembali lagi kepada list yang tadi. Silahkan kamu jawab pertanyaan yang ada di sana dan kamu akan mendapatkan inspirasi ide-ide yang nantinya muncul. Seperti apa pengalaman Anda? Misalnya mendaki, buku atau blog apa yang sering Anda baca? Misalnya memancing, seperti tadi. Masalah apa yang ingin Anda atasi? Kesulitan belajar, buatlah blog tentang sulitnya belajar, cara mengatasi bagaimana cara efektif belajar, seperti itu dan lain-lain ya. Lalu gaya hidup seperti apa yang Anda inginkan? Jawablah, misalnya kamu ingin menjadi pengusaha dan sukses, maka kamu bisa mendapatkan ide dari sana. Buatlah blog tentang bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses. Oke, cara menjadi pengusaha.com misalnya ya. Lanjut lagi, tempat wisata apa yang pernah Anda kunjungi, apa pekerjaan Anda sekarang, keahlian apa yang ingin Anda kuasai. Iya, dari hanya menjawab pertanyaan tersebut kita bisa mendapatkan ide-ide untuk topik blog kita. Oke, lanjut lagi. Sebelumnya kita harus yakin itu bisa bertahan lama untuk ide itu. Jadi pastikan memang betul-betul dari hobi kita yang kita sukai, yang kita senangi. Lalu munculkanlah pertanyaan di dalam benak kita sendiri. Sumber ide topik itu berasal dari mana? Jawabannya misalnya ini tentang buku ya, dari seorang master blogger yaitu Herman Wigiono. Dia membuat tentang cara menulis buku.com. Di sana dia membuat masalah yang ingin saya atasi, yaitu lambat menulis non-fiksi misalnya. Apakah Anda antusias menulis topik tersebut dalam bertahun depan? Jawablah iya. Lalu apakah topik tersebut cocok dengan karir jangka panjang Anda? Ya, jika kamu menjawab iya, berarti sudah pantaslah blog tersebut kita bangun. Jadi misalnya karir kamu ingin menjadi penulis di kemudian hari, itu harus menjadi motivasi kamu. Jadi dia blog itu tidak sia-sia. Kamu pun jadi semacam ada pandangan ke depannya. Misalnya kamu mempunyai buku, kamu ingin menjual buku tersebut di blog kamu. Kemudian lagi pastikan siapa pengunjung blog, target blog itu misalnya pemula-pemula yang baru belajar menulis buku. Di sini ya, beliau mengatakan dia mentargetkan untuk pemula. Kemudian manfaat blog bagi si target itu apa? Dia mengatakan sini membantu penulis buku non-fiksi pemula menghasilkan lebih banyak uang dari bukunya. Jadi blog itu punya manfaat, harus punya manfaat untuk orang lain. Kemudian apa keunikan blog kita sehingga target pembaca senang berkunjung dan bahkan menjadi pembaca setia? Ya, seperti misalnya di dalam blog itu ada banyak sekali unggulan-unggulannya ya. Beragam contoh misalnya berasal dari pengalaman beliau menulis seperti itu. Kalau kamu juga kasihlah semacam kelebihan-kelebihan lainnya. Misalnya blog kamu tentang memancing, buatlah keistimewaannya di sana kamu punya alat-alat pancingan yang dibagikan gratis, seperti itu ya.
Oke, lanjut lagi. Yang terakhir, buatlah pertanyaan seperti ini. Bagaimana tren topik kita dari tahun ke tahun? Jawabannya harus naik ya, dari tahun ke tahun itu. Menurut Google Trends Indonesia. Ya, gunakanlah alat Google Trends Indonesia. Alat ini akan kami bahas ya pada video kami selanjutnya. Sementara ini kita membahas IC Blog dulu. Ya, dari sana kita tahu apakah dia turun atau naik. Ya, lanjut lagi. Buat lagi pertanyaan, berapa jumlah pencarian topik tersebut dalam sebulan. Dari sana ya, dari Keyword Planner dan Google Trends, kita bisa menentukan dan menjawab itu semua. 61.000, itu udah banyak banget. Lanjut, produk atau jasa terkait apa yang bisa kita tawarkan. Misalnya kita bisa nawarin buku ya, e-book atau afiliasi dan lain-lain. Apakah ada orang lain yang sedang menghasilkan uang dari topik tersebut? Nah, perhatikan juga kompetitor, orang lain yang menggunakan jenis website tersebut, blog tersebut. Ya, dia jauh di sini ada 2 kompetitor menggunakan kursus menulis online. Wow, selamat ya. Itu tandanya sinyal untuk kamu bahwa blog kamu bisa menghasilkan uang juga. Enggak apa-apa mencontoh, tapi jangan duplikasi, jangan plagiasi. Dari sana kita mendapatkan inspirasi. Gunakan aja rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Mereka menyediakan apa itu tadi, mengadakan kursus online ya. Kalau kamu membuat website menulis buku, ya nantinya kamu juga bakalan bisa menggunakan cara tersebut untuk menghasilkan uang, yaitu mengadakan kursus menulis online. Selanjutnya, apakah topik termasuk dalam 4 kategori topik abadi? Iya, ini yang dimaksud dengan kategori topik abadi itu adalah topik yang bukan musiman gitu, yang enggak akan pernah berhenti orang mencarinya. Misalnya kita akan cari tentang cara membuat kue, cara memasak, itu kan akan selalu dicari orang, yaitu topik yang membahas tentang tutorial. Dan di sini beliau menggunakan contoh itu membuat blog tentang cara menulis pixie.com gitu ya. Maka yang kamu perhatikan seperti beliau itu adalah topik itu harus abadi. Abadi dalam artian ya itu tidak akan pernah ada habis-habisnya orang mencarinya. Jadi kategori menulis itu termasuk kategori abadi, yaitu kategori passion bahasa Inggris ya, artinya minat. Jadi kategori abadi ada 4. Yang pertama itu tentang kesehatan. Jadi kalau manusia sih, mana ada yang pengen jadi sakit, pasti semua pengen sehat. Jadi akan ada selalu orang yang mencari artikel tentang kesehatan di internet. Selanjutnya yang kedua itu tentang kekayaan. Jadi kalau kamu pengen kaya, kamu akan cari artikel di internet. Bagaimana cara kaya, bagaimana bisnis online, bagaimana sukses di bisnis online. Selalu ada yang namanya pencari uang di mana-mana saja. Jadi buatlah tentang kekayaan. Terus yang ketiga tentang passion, tadi ya passion, minat, dan hubungan. Yaps, yang keempat itu tadi adalah hubungan, atau bahasa Inggrisnya tuh relationship, dimana manusia akan selalu mencari tentang sumber-sumber informasi tentang bagaimana manusia dengan manusia berhubungan, relasi itu ya, antara teman dengan teman, antara pasangan dengan pasangan, lawan jenis dengan lawan jenis. Maka akan sangat potensial sekali bila kita membuat blog tentang hubungan manusia, relationship itu ya, hubungan. Itu termasuk dalam kategori abadi. Orang akan selalu mencari topik tersebut. Maka seperti yang kita katakan tadi, ada 4 kategori topik abadi. Yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang kekayaan, yang ketiga tadi tentang passion atau minat ya, hobi, termasuk yang antaranya menulis, memancing, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah hubungan. 4 ya, yang keempat tadi 4, hubungan, relationship. Maka daripada itu, untuk membuat blog, pastikan adalah termasuk dari 4 topik abadi ini.
Demikianlah, dan jika kamu sudah memastikan betul list-list pertanyaan-pertanyaan yang kita buat tadi kamu jawab dengan sempurna, maka kita sudah bisa memulai untuk membangun suatu blog dengan topik yang kita tentukan itu. Dan sekali lagi, konsisten. Oke, see you. Selamat berjumpa lagi di video kami yang selanjutnya.